Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video perkuliahan untuk mata kuliah fisika dasar untuk mahasiswa jurusan teknik informatika. Nah, pada bagian ini kita akan masuk membahas tentang gerak dua dimensi. Ya. Jadi gerak dua dimensi ini kita lebih fokuskan pada bagian koordinat. Ya. Kalau di materi-materi sebelumnya, sebelum sampai UTS itu kita sempat membahas adanya gerak besaran-besaran gerak. Nah, gerak dalam besaran tersebut itu masih dalam gerak satu dimensi. Nah, maksudnya adalah satu dimensi berarti dia hanya dalam sumbu X saja, atau dalam sumbu Y saja, atau dalam sumbu Z saja. Nah, adapun dua dimensi nanti kita akan coba lihat gitu ya, bagaimana gerak dua dimensi atau gerak apa sajakah yang ada dalam keseharian kita yang termasuk ke dalam gerak dua dimensi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada salah satu contoh F1 ya, balap mobil F1 ya. Nah, di sini kalau saya kasih garis yang sebelah sini adalah sumbu Y dan sebelah sini adalah sumbu X begitu. Nah, berarti kita bisa lihat sumbu Y dan sumbu X ini adalah dua dimensi. Berarti gerak dari mobil F1 ini dia dua dimensi. Mengapa kita bisa lihat? Kalau dia ada sumbu Y, nah sumbu Y itu berarti arahnya ke samping dari jalan. Kita bisa lihat bahwa dalam momen-momen tertentu, mobil ini bahasanya itu kalau di daerah saya nyerosot begitu ya. Artinya dia tidak hanya bergerak lurus saja. Sehingga dia ada gerak ke samping seperti di arah sumbu Y, dan dia ada gerak ke sumbu X. Artinya dia bisa ke depan ataupun ke belakang. Ya, ini kita sebut sebagai contoh gerak dua dimensi. Nah, mengapa ini kita tidak definisikan sebagai gerak tiga dimensi? Nah, kalau dia didefinisikan sebagai gerak tiga dimensi, maka nanti di sini ada sumbu Z. Ya, berarti mobil itu akan ada kemungkinan bergerak ke atas. Nah, saya pikir dalam kasus mobil F1 geraknya tidak ada. Paling dia hanya akibat adanya jalannya pun rata begitu. Nah, sama di sini ya. Ini pun kita sebut sebagai gerak dua dimensi karena ya bisa saja orang yang ada di garis di sini, misalnya dua orang ini pindah ke sebelah sini ya. Sehingga dia bergerak ke arah sumbu Y dan dia juga maju bergerak ke arah sumbu X, maka dia gerak dalam dua dimensi. Nah, kemudian yang sangat familiar sekali adalah ini golf ya. Ini bola golf, jadi dia dari titik di sini, kemudian dia dipukul sampai ke arah ke sini. Nah, ini dua dimensi. Hanya mungkin bedanya kalau dua gambar di atas ini sumbu X dan Y-nya itu dalam bidang datar ya. Sedangkan di sini sumbu X-nya itu ke arah vertikal dan sumbu Y-nya itu ke arah vertikal dan sumbu X-nya itu ke arah horizontal ya. Meskipun apakah ada kemungkinan ya di daerah biasanya kita sebut sebagai nukik. Nukik itu artinya dia melengkung. Ini kan dia hanya melengkung dalam dua sumbu ya. Berarti ini ke atasnya dia arah sumbu Y, kemudian bergerak ke sininya dia ke arah sumbu X. Ya, ini gerak dua dimensi. Jadi kita bisa ambil suatu definisi dasar bahwa lintasan benda yang membentuk suatu bidang datar baik vertikal maupun horizontal itu adalah gerak dua dimensi. Jadi membentuk suatu bidang datar. Nah, ini kan bidang datar, hanya bidang datarnya ini adalah vertikal ke atas gitu. Jadi bidang datarnya ini. Kalau ini bidang datarnya adalah horizontal ya. Jadi lintasan yang membentuk suatu bidang datar baik vertikal atau horizontal itu adalah gerak dua dimensi. Nah, kita ambil satu kasus ya. Satu kasus ini namanya adalah gerak proyektil atau gerak peluru begitu ya, gerak proyektil atau gerak peluru. Nah, ini kita bisa lihat ini geraknya biasanya adalah mengikuti gerak dua dimensi. Nah, ini yang golf tadi ya. Ini juga sama, yang basket seperti ini juga gerak dua dimensi. Hanya kasusnya berbeda. Kalau yang ini titik awal ya dia di sini dengan titik akhirnya di sini. Jadi posisi titik awal dan titik akhirnya itu dia pada bidang yang sama, artinya dia pada bidang datar yang sama. Berbeda kalau ini. Nah, kalau ini dia pada ketinggian tertentu posisi awalnya
Kemudian posisi akhirnya mungkin lebih tinggi karena biasanya ini lebih tinggi. Ya. Nah, ini juga adalah satu contoh dari gerak proyektil. Nah, ini yang sangat familiar sekali. Sorry, agak berisik di saya. Oke. Nah, ini yang sangat familiar. Ini saya agak lupa ya. Ini Piala Dunia tahun berapa ini? Kalau nggak salah waktu Belanda versus Spanyol ya. Ketika waktu itu jam 3 subuh kalau nggak salah ya. Ya, ini yang disebut sebagai Flying Dutchman gitu ya. Nah, ini juga adalah gerak dua dimensi ya. Nah, jenis-jenis yang seperti ini, yang ada lengkung seperti ini dia kita sebut sebagai gerak proyektil biasanya seperti ini. Nah, ini adalah gambar lintasannya ya. Jadi ini adalah lintasan puncak lintasan yang di sini. Kemudian ini adalah posisi awal dan ini adalah posisi akhir. Nah, kemudian kalau dalam dua dimensi berarti di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Nah, dia dilemparkan dengan V0, artinya dia dilemparkan dengan adanya kecepatan awal ya, V0 yang ke sini. Kemudian membentuk sudut theta terhadap suatu bidang horizontal yaitu sumbu X. Ya. Nah, ini persamaannya nanti akan saya selesaikan persamaannya ya. Itu. Ini gerak proyektil, nah ini kasus istimewa, tinggian awal dan akhirnya sama. Oke, saya akan coba masuk ke potretannya biar terlihat lebih jelas begitu ya. Nah, tadi kita hari ini masuk ke dalam materi tentang gerak dua dimensi ya. Jadi gerak dua dimensi. Contoh yang kita bahas salah satunya adalah gerak proyektil. Projektil atau gerak peluru. Nah, tadi dalam gambar di sini ya, ini ada lintasan sumbu Y dan ada sumbu X. Jadi kalau saya gambar, saya coba buat sumbu Y dan sumbu X-nya akan saya buat. Misal di sini, sorry, ini agak salah. Saya ambil di sini, saya ambil di sini lah ya. Salah. Ya, ini kemudian dari sini saya ambil lagi sini. Oke, ya. Kemudian harusnya garisnya jangan ini, salah. Yang ada panahnya saja yang sudah jelas. Kebalik. Oke, berarti dari bawah kita buat ke atas. Kemudian dari sini kita buat ke sini. Nah, ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kita ambil vertikalnya ini adalah sumbu Y, ya. Horizontalnya adalah sumbu X. Gitu. Nah, kemudian lintasannya kita bisa di sini mungkin kalau ada lintasannya. Sorry. Oke, sebentar. Oh, jadi salah. Oke, sebentar ya. Lintasannya kita bisa lihat toolsnya kayaknya nggak ada. Oke, kita buat saja ya lintasannya. Berarti dia dari sini, itulah ya. Anggap saja lah ya. Sorry, kelewat. Lintasannya, nah gitu. Anggap saja gambarnya seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi dia ada di sini tuh ya. Saya kasih warna. Ada dia tadi di sini itu adalah V0 ya. Di sini ada V0 kurang tebal, sorry. Ambil yang lebih tebalnya. Nah, ini ada kecepatan awal dia ke sini, ini ada V0 kecepatan awal. Kemudian di sini dia membentuk sudut theta. Itu adalah sudut yang dibentuk antara kecepatan awal dengan sumbu X. Ya, gitu. Nah, di sini kita akan masuk sebetulnya di materi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang gerak dengan percepatan konstan. Gerak ya. Jadi gerak dengan percepatan konstan. Ini sudah kita bahas dan materinya kemarin masuk ke dalam UTS. Gerak percepatan konstan. Nah,
ada 3 persamaan yang kita ambil yang kemarin ya. Itu ada V sama dengan V0 plus A dikali T. Kemudian persamaan keduanya ada delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kemudian yang satunya lagi adalah V kuadrat gitu ya, sama dengan V0 kuadrat plus 2AX gitu ya, A delta X. Nah, gitu. Nah, ini adalah gerak dengan percepatan konstan dalam kasus satu dimensi. Kalau kita buat dalam dua dimensinya, ya, kalau kita buat dalam dua dimensinya, maka nanti bagian yang ini misalnya kita ambil dua dimensinya itu adalah sumbu X dan sumbu Y misalnya. Maka dari sini nanti akan ada yaitu adalah VY sama dengan V0Y plus AYT. Kemudian ada Vx sama dengan V0x plus AXT. Gitu. Yang ini jelas, kalau ini delta X ya, saya tuliskan delta X, maka di sini adalah V0x ya, kali T plus setengah AX T kuadrat. Kalau Y-nya berarti delta Y sama dengan V0Y kali T plus setengah AYT kuadrat. Yang ini jelas sama juga, berarti saya tuliskan VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2AY delta Y. Nah, itu ya. Satu lagi berarti Vx kuadrat V0x kuadrat plus 2AX dikali dengan delta X. Nah, ya. Nah, berarti persamaan-persamaan yang kemarin kita pelajari itu masih dalam satu dimensi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kita melihat kasus dalam satu dimensi itu kemarin adalah salah satu kasusnya adalah begini. Berapa waktu yang dibutuhkan bola mencapai titik tertinggi? Nah, itu ada ya. Jadi dia mencapai titik tertinggi. Nah, gitu ya. Ini bola misalnya kita lemparkan, dia mencapai titik tertinggi. Kemarin kita ambil persamaannya adalah V sama dengan V0 plus AT. Dengan catatan V akhirnya sama dengan 0. Karena dia mencapai titik tertinggi. Nah, dalam kasus ini dia hanya satu dimensi. Jadi kalau dia dilempar ya ke atas aja gini. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kasus dua dimensi gitu. Dia juga ada titik tertingginya ya. Berarti titik tertingginya nanti akan di daerah puncak di sini. Kemudian kita akan lihat bagaimana perbedaannya ya. Nah, sekarang misal kita akan cari di sini kan ada persamaannya T ya. Waktu maksimum. Jadi T itu adalah waktu maksimum, artinya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Ya, berarti T-nya itu nanti ada di sini. Nah, dari mana persamaan itu didapatkan? Maka ini sudut theta di sini ya. Kalau kita ambil ini sumbu X dan ini sumbu Y, berarti kalau kita tarik ke sini, ya arahnya ke sini, di sini nanti ada V0x. Kalau arahnya ke sini ke atas berarti di sini ada V0y. Ya. Berarti yang X ini berada di samping sudut karena dia ada di sini, yang Y-nya berada di depan sudut. Sehingga kita ambil matematika trigonometri. Nah, kita ambil berarti kalau dia sinus, kita bisa ambil berarti sin theta itu sama dengan depan. Nah, depan itu yang ini berarti V0Y. Ya. V0Y miring. Miringnya adalah V0. Berarti V0 Y dibagi V0. Kemudian kalau cos theta berarti samping. Sampingnya adalah V0 X dibagi V0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan V0 Y sama dengan V0 dikali sin theta. Kemudian V0X sama dengan V0 dikali cos theta. Ya. Nah, dari sini
kita bisa ambil ya. Misal kalau dia mencapai ketinggian maksimum berarti dia di sini. Berarti kita ambil V0Y ya. Berarti persamaannya yang kita ambil adalah VY sama dengan V0Y plus AYT. Nah, VY-nya jelas 0 karena dia mencapai ketinggian maksimum, kecepatannya sama dengan 0. V0Y-nya berarti yang ini. Berarti V0 sin theta. Percepatannya berarti kita ambil jadi karena dia karena dia bergerak dengan percepatan gravitasi misalnya min 10 kali T. Nah, ini pindah ruas ke sini berarti min V0 sin theta sama dengan min 10 T. Negatifnya kita coret, saya lanjutkan ke sini. Maka T-nya ini akan sebanding dengan V0 sin theta gitu ya, per 10. Gitu. Nah, kalau ini kasus 2 dimensi, kalau kasus 1 dimensi yang kemarin dalam soal UTS itu, ya, maka persamaannya adalah V sama dengan V0 saja plus A kali T. Ininya sama dengan 0, V-nya itu berarti ini persamaannya kalau ini kita ganti, berarti V0 min 10 kali T begitu. Maka pindah ruas min V0 sama dengan min 10 T. Berarti T-nya sama dengan V0 dibagi 10. Nah, beda. Mengapa beda? Karena dalam 1 dimensi dia tidak ada sudut. Tidak ada sudut dia hanya lurus. Tapi dalam 2 dimensi dia ada sudut yang dibentuk antara V0 ini, nah yang di sini, dengan sumbu X. Nah, sekarang kita bisa samakan. Ini kan kalau saya potong gambarnya, kan dia jadinya gini kalau saya potong. Yang ini adalah sumbu Y, yang ke sini adalah sumbu X, yang tengah ini adalah V0. Nah, di sini adalah theta. Jadi theta itu dibentuk antara V0 dengan sumbu X. Nah, sekarang kalau dia mau lurus ke atas, ya, artinya lurus ke atas itu dia hanya dalam 1 dimensi. Ya. Kalau dia mau lurus ke atas, ini kan berarti V0-nya akan ke sini. Maka sudutnya itu akan membentuk 90 derajat. Ya. Jadi kalau misalnya dia ke atas, kalau saya buat ya, misalnya ini adalah, nah, gitu, ini X, theta ini kan kalau ini kita geser ke sini, nah gitu, maka yang awalnya dia di sini, maka V0-nya ada di atas di sini, V0-nya ada di sini. Kemudian sudutnya akhirnya dia membentuk sudut siku, ya, sudut siku itu sama dengan 90 derajat. Nah, berarti kalau V0-nya di sini dia 1 dimensi, ya, maka sama saja kita masukkan ke persamaan ini, berarti T sama dengan V0 sin theta. Theta-nya dia jadi 90 derajat dibagi 10. Berarti tidak lain sama dengan V0 sin theta. Sin 90 itu sama dengan 1. Sama dengan 10. Nah, sama dengan kasus 1 dimensi. Ya. Jadi, adanya sudut ini, ya, itu salah satu indikator dia geraknya menjadi 2 dimensi. Tapi kalau sudutnya 90 derajat, ya, dia lurus ke sini. Nah, kayak kasus ini, maka dia menjadi gerak 1 dimensi dan T-nya kita bandingkan dia sama. Gitu ya. Ini adalah T. T ini menggambarkan apa? Berarti T ini adalah menggambarkan waktu ya, yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik maksimum. Berarti kalau kita gambar ya, dia waktu yang dibutuhkan benda mulai dari sini bergerak sampai ke titik maksimum sampai di sini. Ya, kalau dia 1 dimensi mulai dari sini sampai ke atas. Nah, gitu. Ya, itu adalah T-nya. Kita akan cek dulu PPT-nya. Apa yang kita coba bahas lagi. Nah, ini T-nya sudah. Nah, kemudian ada istilahnya adalah jangkauan. Jangkauan itu berarti di sini dari sini sampai sini berapa sih jauhnya? Itu disebutnya sebagai jangkauan. Ya, itu adalah jangkauan. Kita sebutnya sebagai jangkauan ya. Nah, jadi kalau kalian lempar benda itu dari sini,
dengan kecepatan misalnya sekian meter per sekon, maka kita bisa memprediksi kira-kira dia akan jatuh di mana. Nah, itulah mengapa tadi dalam beberapa contoh soal ada bola basket, maka dia harus bisa, gitu ya. Dia harus tahu kira-kira dengan kecepatan berapa dia harus lempar, dengan sudut berapa dia harus lempar supaya bolanya itu masuk ke keranjang basket. Nah, sekarang kita akan mencari istilahnya adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah jarak dari sini sampai sini. Ini kita sebut sebagai R, jangkauan. Oke, sebentar. Kita sekarang mencari R, ya, artinya jangkauan. Nah, kita akan cari R atau jangkauan. Gitu, ya. Nah, prosesnya seperti apa? Kita bisa cari. Bagaimana mencarinya? Nah, di sini, ya. Berarti kalau kita lihat jangkauan itu kan dia yang ini, ya, yang ini nih. Dari sini sampai sini, berarti kan tidak lain ini adalah delta X. Panjang ini kan adalah X, berarti ini adalah delta X. Ya, sepanjang ini adalah X. Ya, berarti kita bisa tuliskan persamaan untuk delta X-nya. Ya, berarti delta X ini nilainya akan sebanding dengan R, sebanding dengan jangkauan. Sama dengan, itu kan persamaan yang tadi, V0X dikali T plus setengah AX T kuadrat. Nah, V0X-nya sudah kita cari. V0X-nya kalau kita ambil tadi yang mana? Nah, ini V0 cos θ. Ya, berarti ini kita tuliskan V0 cos θ. Berarti ini sama dengan, di sini aja ya, sama dengan V0 cos θ dikali T plus setengah AX T kuadrat. Nah, yang jadi masalah adalah AX, ya. Benda itu bergerak arah sumbu X yang ke sini, itu bergeraknya secara konstan. Kalau dia arah sumbu Y yang ke atas, ya, kalian perhatikan, coba kalian praktekkan dalam rumah kalian masing-masing. Kalau kalian melempar bola ke atas, itu semakin ke atas gerak bola itu akan semakin pelan. Sehingga tidak aneh, maka ketika dia mencapai titik maksimum itu akan berhenti. Kecepatan akhirnya sama dengan 0. Ya. Tapi beda kalau misalnya bendanya kita lempar arah horizontal. Nah, kalau kita lempar arah horizontal, arah sumbu X, benda itu bergerak secara konstan, tidak dipercepat, tidak diperlambat. Nah, apa efeknya? Kalau dia bergerak secara konstan, tidak dipercepat, tidak diperlambat, maka percepatannya sama dengan 0. Sehingga dalam hal ini, bagian yang ini akan sama dengan 0. Yang ada hanya V0 cos θ dikali dengan T. Ya. Nah, T yang ini, nah ini yang menarik. Ya. Kita tadi kan sudah dapatkan T yang ini. Nah, V0 sin θ per G ini gravitasi. Ini adalah T-nya, V0 sin θ per G. Saya tuliskan ulang, kalau kita pakai T yang tadi, V0 sin θ dibagi gravitasi, maka nanti bendanya itu jatuhnya di tengah, karena T ini adalah T ketika benda mencapai titik maksimum. Jadi, T ketika benda mencapai titik maksimum, kemudian maka R-nya berarti di setengah di sini. Nah, kalau gitu bagaimana supaya benda ada di sini? Berarti atau jangkauan ada di sini, berarti kita hitung 2 kali T. Ya, artinya 2 kali T-nya. Berarti dia dari sini ke sini 1 T, dari sini ke sini ke 2 T. Ya, berarti kita hitung 2 dikali T. Ya, berarti persamaannya akan kita ubah. Saya tuliskan di bawah. R-nya atau delta X-nya, gitu ya, ini akan sama dengan V0 cos θ dikali 2T. Ya. Berarti kita bisa tuliskan 2 V0 cos θ T
T-nya kita ambil yang ini ya. Berarti V0 sin theta dibagi gravitasi gitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa tuliskan berarti 2 V0 dikali V0 berarti V0 kuadrat, kemudian cos theta dikali sin theta dibagi gravitasi. Nah, di sini dalam slide itu ada keterangan 2 cos theta sin theta itu sama dengan sin 2 theta ya. Berarti 2 cos theta dan sin theta sama dengan sin 2 theta. Sehingga nilai ini sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi gravitasi. Ini adalah R atau jangkauan. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan ya, jangkauan. Nah, sekarang kita cek saja. Kalau misalnya, bayangkan saja kalau dalam gambar, kalau tetanya 0 derajat, tetanya 0 derajat itu kan berarti dia berhimpit ke sini. Berarti kalau dia ngelempar ke sini, dia nggak mungkin nyampe ke sini. Ya. Berarti kalau dia lurus, ngelemparnya lurus, maka dia akan jatuh, benda akan jatuh di sini. Artinya jangkauannya akan 0. Ya lihat saja kalau sudutnya 0, maka sin 0 itu sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan 0. Gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya bagaimana? Berarti di sini kita bisa lihat bahwa jangkauan, artinya posisi lemparan terjauh itu hanya akan bergantung terhadap sudut kecepatan awal dan gravitasi. Gravitasi jelas nilainya konstan. Nah, kecepatan awal itu ada nilainya. Nanti berapa kira-kira kecepatan awal? Kemudian sudutnya jelas ada. Nah, yang paling mungkin adalah sudutnya berubah-ubah gitu. Jadi kalau misalnya ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X, maka bisa saja misalnya dia buat sudutnya di sini, lemparannya gini, sudutnya ini. Kalau dia sudutnya lebih kecil, lemparannya gini, lebih kecil lagi gini, ini gini, ya, ini seperti ini. Nah, itu adalah jangkauan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, saya sedikit kasih tugas atau oleh-oleh. Saya minta dari jangkauan ini kalian cari sudut berapa, ya. Artinya sudut berapa ya yang memberikan jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum. Ya. Nanti kalian bisa cek try error, misalnya kalau sudut 0 derajat berarti jelas jangkauannya 0. Kalau sudut 30 derajat ya, berarti kalau sin 2 kali 30 itu adalah sin 60. Sin 60 itu ya kalian hitung berapa nilainya. Ya. Anggap saja nilai ini dan nilainya konstan. Nah, sehingga nanti kalian dapatkan kira-kira jangkauan maksimum, artinya jangkauan terjauh itu kira-kira pada sudut berapa derajat. Jadi kalau kalian lempar, apakah bagusnya ngelemparnya ke atas? Sedangkan bayangkan saja kalau kalian lempar lurus, kan begitu jatuhnya akhirnya di sini paling. Kalau lempar terlalu kecil di sini. Nah, kira-kira pada sudut berapa didapatkan jangkauan maksimum ya? Nanti kalian kerjakan. Oke ya, demikian ini adalah video untuk mata kuliah fisika dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.